Oke, selamat siang semua. Jadi di sini saya akan mensimulasikan untuk menggunakan barang lusin di POS. Jadi kita bisa membedakan kategori untuk barang yang pisces dengan POS. Untuk contoh, pertama kita memiliki barang yaitu gelang panjang dengan SKU misal kita isi adalah 019. Lalu kita isi dengan detailnya seperti yang dibutuhkan, dan juga kuantiti yang sudah kita buat, misal pieces untuk yang pertama dengan harga gelang satunya adalah 100.000 dan berat 1 gram. Oke, jika kita sudah simpan, kita bisa memasukkan stok untuk yang gelang panjang. Kita bisa melakukan penerimaan stok di bagian pembelian atau penerimaan stok dan lakukan tambah penerimaan stok. Di sini kita bisa memasukkan untuk nama vendor. Ambil contoh, saya masukkan yang satu ini, dan kemudian langsung otomatis terisi untuk alamat vendor dan gudang. Kita bisa pilih bahwa barang yang mau kita terima ini, yang kita beli, akan dimasukkan gudang di mana. Contoh saja saya memilih gudang utama. Nah, lalu untuk barang saat ini sudah otomatis terisi bahwa vendor Arlina Anwar menerima barang untuk sovel, strap cardigan, dan AC. Anggap saja pada vendor ini kali ini kita menerima barang yaitu gelang yang sudah kita buat. Kita bisa cari untuk itemnya yaitu gelang panjang, klik OK, dan kemudian anggap saja kita terima sebanyak 120 pieces. Nah, lalu jika sudah, kita masukkan harga belinya. Harga beli ini bisa kita input. Contoh saja, tadi kita jual 100.000, maka harga beli kita masukkan 90.000. Jadi kita menerima 120 pieces gelang panjang dengan harga satuan 90.000, sehingga total yang kita terima itu 10.800.000. Jika sudah, kita isi untuk detailnya dan bisa untuk pembayarannya. Jika contoh saja saya ambil pembayarannya dengan cash dan bayar penuh, lalu saya simpan. Oke. Maka jika saya kembali ke daftar barang, maka barang untuk gelang tadi harusnya sudah bertambah. Stoknya menjadi 220. Contoh seperti saat ini, yang semula 0 menjadi 120. Nah, jika kita mau melakukan pembelian dengan lusin, penjualan dengan lusin di POS, kita bisa membuat item baru, yaitu tambah barang, kemudian kita masukkan nama barang, gelang panjang, lalu kita beri penamaan lusin, karena kita akan melakukan penjualan secara kemasan khusus, contoh lusin. Nah, lalu kita masukkan SKU-nya untuk lusinnya adalah 018 dan sebagainya, kita isi, lalu kita rename default kemasannya menjadi lusin, karena kita mau membuat barang gelang panjang dengan satuan lusin. Lalu kita masukkan kuantiti sudah pasti 1 dengan harga jual. Anggap saja tadi harga jual satu piecesnya ada 100.000. Nah, jika lusin yaitu pada aktualnya ada 12 pieces gelang, harga normalnya adalah 1.200.000, tapi kita mau memasukkan 1 juta untuk pembelian secara lusin dan beratnya adalah 12 gram. Lalu kita simpan. Oke. Maka di sini kita sudah membuat daftar barang baru, gelang panjang. Maka akan muncul gelang panjang secara satuan dan juga gelang panjang lusin. Dari gelang panjang lusin ini kita bisa melakukan konversi barang. Ada berapa pack secara lusin yang kita butuhkan. Begitu. Nah, nanti dari stok ini kita buat stoknya ada berapa lusin untuk packing gelang panjang lusin. Dengan cara kita bisa melakukan konversi stok. Di konversi stok ini kita bisa melakukan penambahan konversi stok, dan kemudian catatannya mungkin bisa kita isi untuk pengingat kita, yaitu konversi barang gelang panjang untuk pembelian lusin. Gudangnya masih tetap di gudang utama atau kita bisa sesuaikan. Kemudian kita pilih barangnya. Semula barangnya adalah dari gelang panjang yang stoknya 120 ini untuk pieces, dan kita mau mempacking untuk yang lusinnya. Nah, jadi kita pilih gelang panjang yang pieces ini 120. Kita mau memasukkan gelang panjang lusin stoknya menjadi
anggap saja 5, yang mana 5 lusin ini berarti 60 pieces. Maka di bagian gelang panjang daftar barang awal kita bisa masukkan 60 pieces, yang mana dari 60 pieces ini kita konversi ke lusin menjadi 5. Maka akan berubah bahwa seharusnya gelang panjang yang semula 120 akan menjadi 60 pieces dan gelang panjang lusin yang semula 0 menjadi 5. Lalu kita klik simpan. Oke, kita bisa kembali ke daftar barang. Di daftar barang kita bisa klik gelang, lalu akan berubah bahwa gelang panjangnya yang pieces menjadi sisa 60 dan yang lusin ini ada 5 lusin. Nah, jika sudah dibuat seperti itu, kita bisa melakukan penjualan di POS dengan memilih barang yang lusin. Contoh, kita masuk ke cari barang, lalu kita masukkan gelang. Kita mau melakukan penjualan untuk barang lusin, maka kita bisa memilih gelang panjang lusin. Nah, untuk quantity ini adalah quantity secara lusin, 1 lusin, atau kita bisa ganti 2 lusin. Maka akan terjual 2 lusin dan kita masukkan detailnya, jenis pembayaran, diskon, dan jumlah bayar. Anggap saja dibayar secara uang pas, yaitu 2 juta. Nanti kembaliannya akan menyesuaikan dari jumlah bayar yang kita masukkan. Lalu kita simpan. Akan ke print thermal untuk barang yang sudah dijual, itu gelang panjang lusin dengan item 2 dan harga satuan per lusinnya yaitu 1 juta. Maka jika kita kembali cek ke daftar barang, seharusnya ini menjadi 3 untuk yang lusinnya. Jadi gelang panjang lusin ini tersisa 3 lusin, dan untuk gelang panjang pieces masih tetap 60 pieces. Seperti berikut. Begitu. Cukup sekian untuk pemanfaatan item barang yang bisa digunakan sebagai kemasan. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi tim Dirigo KST melalui grup. Terima kasih.